anak-anak, apa kabar? Anak-anak, kita mau ibadah nih sama Tuhan. Tapi sebelumnya, apa anak-anak sudah mandi? Atau sudah sarapan? Wah, pakaiannya sudah rapi nggak? Oh, pasti sudah ya. Karena kita siap untuk memuji nama Tuhan nih sebentar lagi nih. Ada Cidina. Aku boleh ikutan nggak hari ini? Hai boleh nggak anak-anak? Oh iya, boleh ya pastinya ya Cines ya. Iya dong. Yuk. Yuk biar kita semangat. Kita berdua akan memandu adik-adik untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kita katakan Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to praise you Lord. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day. Morning Father, Morning Father, Morning Jesus, Morning Holy Spirit. Thank you for this day you give me breath. I want to thank you Lord. Ya adik-adik, kita mau mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kita hari yang baru. Kita sama-sama berdoa ya sekarang. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberikan kami nafas hidup yang baru hari ini. Sekarang kami mau datang beribadah kepada Tuhan dan biarlah kami dapat memuji nama Tuhan dengan riang gembira dan biarlah kami dapat melakukannya dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita itu bisa melakukan apa saja yang kita mau asalkan yang baik dan benar. Tuhan pasti tolong kita. Tapi kalau ada kesulitan gimana dong Cines? Kita terus berlatih dan berdoa Cidina. Iya, jadi ingat satu lagu nih Cines. Apa tuh? Tentang kalau Tuhan pasti membuat kita bisa. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Oke deh, yuk mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk sama-sama ya. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan
aku bisa. Yuk kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Oke. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Nah, Ci Ines, kalau Apa, bersama Ci Dina? Tuhan kita pasti bisa. Berarti kita harus mengenal Tuhan dulu dong ya. Iya dong, semakin hari semakin kita harus mengenal Tuhan. Tapi kira-kira bagaimana itu Cidina mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan dengan cara membaca kitab, renungan setiap hari ya, bersaat teduh ya. Iya, dan kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Iya, kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan kalau setiap hari dari hari ke hari kita mau mengenal Tuhan kita mau merindukan Tuhan kita. Dan makin mencintai Tuhan kita. Yes, day by day, I'm learning to love you God. Siapkan tangannya anak-anak. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you chase my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you chase my heart. Sekali lagi ya. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to love you. You take my hand, you never walk away. As you chase my heart. Day by day, sekali lagi day by day. Day by day. Day by day. Nah, adik-adik, kalau kita mau mengenal Tuhan seperti yang Cidina tadi bilang, kita harus membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita membuka mata hati kita, membuka telinga kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan
dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Firman-Mu bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Yuk mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan apa yang Engkau mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, aku hari ini sedih deh. Minggu lalu di GKBI Junior kan dibilang tuh kalau kita gak boleh punya Allah lain. Aku akhirnya bilang sama papa mama kalau semua patung yang ada di rumah mereka harus dibuang juga. Karena itu kan sama dengan Allah lain ya. Tapi mama papaku malah marahin aku. Entah kenapa. Jadi sedih. Loh, kok ada Siva di sini? Di Dina. Iya, kamu sedih ya? Kenapa Siva? Nggak mau cerita. Nggak mau cerita? Anak-anak, kenapa sih Siva? Kok kelihatannya sedih? Apa bisikin Cici coba? Apa? Oh, Siva kena marah, jadi sedih. Kena marah sama orang tua. Kenapa? Oh, karena Siva suruh buang patung-patung mamanya sama papanya. Oh, Cici punya tuh cerita tentang bangsa Israel yang sama patung juga. Bangsa Israel menyembah patung juga loh ternyata. Siva mau dengar nggak ceritanya? Mau, aku duduk deketan. Iya. Oke, kita dengarkan sama-sama ya ceritanya ya. Nih, jadi waktu itu ya, Musa itu dipanggil sama Tuhan naik ke Gunung Sinai. Ya, naik ke Gunung Sinai. Tapi nih ya, Musa lama turunnya. Jadi bangsa Israel tuh bertanya-tanya, sedang apa sih Musa sama Tuhan di atas Gunung Sinai itu? Gitu. Nah, jadi akhirnya bangsa Israel berpikir gini, jangan-jangan nih Musa nih ya, Musa itu udah gak ada, udah dipanggil Tuhan naik. Ya adik-adik, bangsa Israel berpikir kalau Musa sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi akhirnya bangsa Israel bilang ke Harun. Mereka bilang gini, Harun, kami gak tahu apakah Musa masih hidup. Karena itu buatlah bagi kami Allah yang bisa kami lihat, bisa berjalan di depan kami. Nah, akhirnya Harun pertamanya bilang, enggak boleh. Tuhan kita adalah Allah yang hidup.
Jadi meskipun tidak terlihat, Tuhan itu pasti berjalan sama kita. Wah, tapi bangsa Israel tahu nggak? Bangsa Israel itu nggak mau. Ya, akhirnya mereka marah-marah. Kemudian Harun ketakutan deh. Ketakutan karena dimarahin juga. Kayak Siva tadi dimarahin. Kayak aku ya. Iya, kayak kamu. Jadi akhirnya karena Harun ketakutan tuh. Akhirnya Harun bilang, ya udah sini emas kalian. Kita lebur sama-sama. Kita buat patung. Ya, patung lembu emas kayak digambar. Ya, digambar itu. Akhirnya mereka meleburnya, kemudian membuat patung lembu emas. Wah, bangsa Israel bersuka cita. Mereka menari-nari di sekitar lembu emas itu loh, Siva. Oh gitu. Lalu gimana? Lalu kemudian, wah, Tuhan tahu perbuatan bangsa Israel. Kira-kira Tuhan marah nggak sih, Siva? Marah lagi. Iya, Tuhan sangat marah. Ya, Musa yang nggak tahu apa-apa, akhirnya Tuhan kasih tahu, Musa, kamu turun dari Gunung Sinai, lihatlah perbuatan bangsa yang aku percaya itu, bangsa kepunyaanku sudah berbuat yang tidak baik. Ya, kemudian Musa turun sambil membawa kedua loh batu di tangannya. Ya, Musa sangat sedih. Ya, sangat sedih dia. Ya, seperti gambar itu, Siva. Ya, Musa sangat sedih, lihat mukanya marah, mukanya kesal. Karena itu, ya, Musa akhirnya mengangkat kedua loh batu di atas tangannya, kemudian ya, dia memecahkannya, memecahkan loh batu itu. Ya, dia sangat marah, sangat sedih. Ya, akhirnya ya Musa kemudian lari menuju patung lembu emas itu, kemudian memecahkannya dan meleburkannya ke dalam satu panci. Wah, kemudian Tuhan memberi perintah lagi, kalau orang-orang yang menyembah berhala itu, ya menyembah patung-patung itu, akhirnya harus dibunuh. Wah, ya harus dibunuh semuanya. Banyak loh yang dibunuh. Ada 3.000 orang yang dibunuh oleh para orang Lewi. Jadi orang Lewi membunuh mereka. Nah, ternyata ada hukumannya loh ya. Kalau kita menyembah patung-patung berhala. Nah, tindakan Siva tadi sudah benar anak-anak. Jadi dia mengingatkan orang tuanya agar membuang patung-patung yang ada di rumah mereka. Tapi kira-kira caranya Siva marah-marah sama orang tua baik nggak ya? Nggak baik ya. Caranya tidak baik. Karena itu harusnya kita bicara yang baik sama orang tua kita. Nah, hari ini kita mau nih belajar untuk berkata yang benar, berkata yang baik. Anak-anak, nah kalau begitu kita mau berdoa ya supaya Tuhan kuatkan kita, supaya Tuhan yang menuntun kita agar kita bisa melakukan yang benar di mata Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Siva ikutin Cici berdoa bisa nggak? Bisa. Oke. Iya, doain Siva ya. Mungkin Siva tahu cara Siva bicara masih salah. Lain kali Siva juga tidak akan mau berbuat seperti itu lagi. Siva mau menunjukkan perbaikan sikap saja agar orang tua Siva percaya sama Siva. Doain ya Cidina. Iya benar Siva, kita doakan ya. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada bersama kami. Kami tidak mau lagi marah-marah kepada orang tua kami. Kami mau berkata yang benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.
Adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas, yaitu 10 perintah Allah. Seperti ini. Bagus kan? Nah, sebelum kita mulai, kita siapin bahan-bahannya dulu yuk. Bahan-bahannya ada kertas putih, seperti ini, dilipat 2. Lalu karton kalau ada, kertas origami kalau ada, pen, pena, spidol. Lalu pensil warna, gunting, dan lem. Kita mulai ya. Jadi pertama-tama kita akan mencetak tangan kita di karton atau kertas yang kamu sudah sediakan. Cetak seperti ini. Setelah menjiplak, hasilnya akan seperti ini. Ini kalau kamu cetak di karton. Lalu lakukan 1 kali lagi ya. Di sebelah kertas yang sama. Nah, ketika dua-duanya sudah dicetak, seperti ini, maka kamu harus mengguntingnya. Nah, mengguntingnya kalau adik-adik yang belum bisa menggunting, minta tolong papa mama ya untuk bantu gunting. Sehabis tangannya jadi seperti ini, adik-adik tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Boleh juga di dalam bahasa Inggris seperti ini. 1 until 10. Ketika adik-adik sudah menuliskan di jari-jarinya itu, adik-adik lanjut membuat 10 perintah Tuhan seperti ini. Buatnya kalau tidak bisa memakai kertas origami atau kertas berwarna, dituliskan 10 perintah Tuhan. Modelnya terserah. Jadi siapkan kertas kotak ukuran 4 x 6 seperti ini. Jumlahnya 10 ya adik-adik, warna-warni. Lalu dipotong bentuknya seperti ini. Semuanya dipotong bentuknya seperti ini. Jadi adik-adik, yang adik-adik telah bikin 10 perintah Tuhan, kita akan tempel terlebih dahulu ya. Begini cara menempelnya. Adik-adik, yang tadi sudah dibuat jangan ada Allah lain di hadapanku dan jangan membuat bagimu patung, kita tempel ya. Yang jangan ada Allah lain di hadapanku, kita tempel di jari yang pertama. Yang ada tulisannya 1. Tempelnya begini. Nah, yang satunya juga ya. Seperti ini. Bagus. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa mengkreasikannya dengan mewarnai. Memakai pensil warna. Terserah adik-adik warnanya apa, sesuai kreativitas kamu. Nah, juga kalau misalnya adik-adik tidak punya origami seperti ini kan kertasnya berwarna semua nih, kertas origami. Nah, adik-adik bisa pakai kertas putih lalu diwarnai. Sudah, ketika sudah jadi, maka jadi seperti ini. Nanti akan berlanjut di minggu-minggu selanjutnya. Oke, sampai bertemu di kreativitas selanjutnya ya. Tuhan telah memberikan 10 hukumnya bagi kita karena Dia menyayangi kita. Dan Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan selalu menyayangi kita.
Oleh sebab itu, kita akan nyanyikan sebuah lagu ya adik-adik. Jesus Loves Me. This I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi karena kita tahu Tuhan sangat menyayangi kita. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nah, adik-adik, kebaktian kita selesai sampai di sini. Kita mau berjumpa lagi minggu depan ya. Tapi jangan lupa selalu ikuti kebaktian anak Di jam. jam 9.15 tiap hari Minggu. Iya, sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, see you. Bye-bye. Bye-bye.